Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busanu Saputra, NIM 114230113 dari TL 23 asal Jogja, Pluk 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video acara 3, yaitu langkah pertamanya adalah di My Templates ini langsung pencet aja blank maps, seperti ini. Langkah selanjutnya, klik kanan di di layers, properties, kemudian pilih zonnya yang 49S, apply, lalu oke. Nah, langkah selanjutnya adalah add data, masukkan data yang kontur dan data administrasi, batas administrasi pada acara 2. Langsung aja dicari, kasih dan kontur. Oke, add, terus. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan M pada kontur dengan rumus, yaitu klik kanan aja di konturnya, kemudian open attribute table. Nah, karena di sini elevation-nya udah nggak ada M-nya, berarti udah berhasil ya. Kalau belum, langsung aja diklik kanan di elevation, field kalkulator, yes. Nah, ininya diganti ke Python, lalu klik 2 kali elevation, lalu titik, replace, masukkan, replace, tanda kurung, tanda petik, spasi, M, tanda petik, tanda petik, koma, tanda petik, tanda kurung. Nah, seperti ini rumusnya, nanti M-nya bakalan hilang. Tapi kalau udah hilang seperti ini, nggak usah. Oke, langkah selanjutnya adalah masuk ke table option, add field, lalu ketik ketinggian. Ketinggian, type-nya float. Nah, seperti ini lalu di oke. Selanjutnya, klik kanan pada ketinggian, lalu field kalkulator, yes. Pastikan udah di VB script, elevation, klik 2 kali, lalu oke. Nah, maka akan nanti muncul ketinggiannya. Langkah selanjutnya, masuk ke Arc Toolbox, lalu 3D Analysis Tools. Selanjutnya adalah Data Management, Thin, dan Creatine. Oke, kalau sudah seperti ini, masukkan di mana file kalian akan menyimpan. Kalau belum, dikonekin dulu. Oke, lalu masukkan aja langsung Thin, seperti ini. Save. Oke, selanjutnya masukkan koordinat sistemnya, lalu input, masukkan kontur, height field-nya diganti ke ketinggian, lalu oke. Bismillah. Ya, seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah ke Arthur Box lagi. Di 3D Analysis ini masuk ke Conversion, lalu From Thin, dan Thin to Raster. Nah, kalau udah seperti ini, di inputnya kita masukkan Thin, From Thin, seperti ini. Kemudian output rasternya, Thin to Raster, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik OK aja, teman-teman. Oke, nah, maka akan muncul thin rasnya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, masuk ke raster surface, lalu slope. Selanjutnya di input raster ini masukkan thin ras 2. Nah, di output measurement-nya, kita ganti ke percent rise. Oke, seperti ini. Lalu tekan OK. Nah, kalau sudah keluar notifnya seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke Arc Toolbox. Masih di 3D Analysis. Lalu masuk ke Reclassify. Ke raster reclassify. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan input rasternya adalah slope thin. Kemudian, setelah itu, input raster, kalau sudah dimasukkan input rasternya, kita masuk ke classify. Nah, metodenya kita ganti yang manual.
Oke, sebentar. Kelasnya kita ganti 7, kemudian kita masukkan ke manual. Nah, untuk value-nya ada 2, 7, 15, 15, 30, kemudian 70, lalu 140, dan 141. Nah, ini merupakan klasifikasi Van Zuidam ada 7. Kemudian tekan OK, lalu OK. Nah, kalau sudah keluar notifnya seperti ini, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kalau sudah seperti ini, masuk ke step selanjutnya, yaitu ke Arc Toolbox, kemudian masuk ke Conversion Tools, lalu From Raster, kemudian Raster to Polygon. Nah, di sini input rasternya masukkan aja reclass, kemudian OK. Nah, maka akan seperti ini jadinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik kanan pada file raster, klik kanan, kemudian open attribute table. Selanjutnya add field, masukkan luas dengan tipe float. Oke. Nah, maka keluarnya akan nul seperti ini. Selanjutnya adalah klik kanan pada kolom luas, kemudian ke calculate geometry. Yes. Untuk propertinya area, pastikan WG aja seperti ini, unitnya juga square meter, lalu oke. Yes. Nah, kalau sudah keluar luasnya, kalau sudah dihitung luasnya seperti ini, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu bisa masuk ke identify, lalu pilih luas yang akan dihapus. Oke, kalau sudah dipilih luas yang akan dihapus, lalu klik kanan pada ini, klik kanan, lalu klik copy. Nah, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada layer raster, kemudian masuk ke table option seperti ini. Lalu select by attribute, kemudian pilih luas, lalu kurang dari, kemudian paste, lalu hapus dua angka yang ada di belakang koma seperti ini. Selanjutnya adalah apply. Nah, maka akan ke highlight yang luasnya kurang dari 43.000 ini. Kemudian apply, close. Oke, langkah selanjutnya adalah masuk ke Arc Toolbox, lalu Data Management Tools,
kemudian ke generalization, lalu eliminate. Untuk input layernya raster theory class, lalu output adalah file yang dituju. Cari aja seperti ini di sini, lalu masukkan polygon eliminate. Ini save, lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu klik clear selected feature seperti ini, klik aja, maka eh, luas-luas yang sudah dipilih tadi akan hilang dari kontur. Langkah selanjutnya adalah masuk ke Arc Toolbox lagi, kemudian pilih Cartography Tools. Selanjutnya adalah Generalization, kemudian Smooth Polygon. Generalization, kemudian pilih Smooth Polygon. Lalu untuk input feature-nya ke Polygon Eliminate, output feature class-nya udah dibiarin aja. Kemudian di smoothing algoritmnya ini diganti ke Bezier Interpolation. Kemudian oke. Kita tunggu dulu, memang agak lama. Oke, kalau sudah seperti ini maka rendernya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah unchecklist di Polygon Eliminate dan Raster Class. Seperti ini sama Polygon Eliminate-nya. Nah, maka yang tersisa adalah yang sudah di smooth. Oke, selanjutnya klik kanan pada Polygon Eliminate ini, lalu masuk ke Properties. Selanjutnya kita masuk ke simbologi di kategoris, lalu value field-nya diganti ke grid code, kemudian add all value. Nah, di sini kita masukkan aja sesuai warna beserta ketentuannya pada Van Zwiedam. Di sini fill color-nya kita masukkan untuk yang satu yaitu leaf green, outline color-nya no color, kemudian oke. Yang nomor 2 adalah peridot green, outline color-nya no color, kemudian oke. Yang 3 solar yellow, outline color-nya no color, oke. Yang 4 electron gold, sama. Yang nomor 5 adalah rhodolite rose. Nah, karena kalau semisal klasifikasi kalian sampai ke nomor 7, yang 6 ini Mars Red dan yang 7 ini Anemone Violet. Karena di sini aku cuman sampai 5, jadi cuman sampai ke Rhodolite Rose saja. Kemudian oke. Selanjutnya adalah kemudian apply lalu oke. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Oke, kalau sudah seperti ini masuk ke langkah selanjutnya yaitu clip ya. Bisa masuk ke geoprocessing, clip. Untuk input feature-nya masukkan ke Polygon Eliminate. Clip feature-nya adalah batas administrasi. Kemudian untuk output-nya kita masuk ke sini ke file yang dituju. Lalu ganti nama menjadi kemiringan lereng. Save. Lalu oke. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah klik kanan pada layer kemiringan lereng. Lalu masuk ke simbologi.
seperti ini, masuk ke kategoris, lalu import, eh, di sini di layernya kita ganti ke polygon eliminate yang smooth, lalu klik OK. Untuk value fitnya adalah grid code, pastikan udah grid code, oke, apply, lalu oke, maka akan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah checklist pada layer batas administrasi dan tin. Dan checklist semuanya. Checklist pada batas. Oke, langkah selanjutnya adalah checklist batas administrasi dan tin. Nah, supaya kelihatan konturnya, oke, selanjutnya masuk ke 3D Analysis yang ini, lalu option, kemudian untuk location to save profile graph data ini kita masuk ke file yang dituju, lalu namai sayatan. Eh, kalau sudah masuk ke file yang sudah dituju, klik new folder, lalu beri nama sayatan. Nah, kalau sudah klik foldernya, lalu oke. Selanjutnya apply, lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, klik interpolate line. Ini ada di bar 3D analis ini. Lalu tarik garis yang sayatannya tegak lurus dengan kontur. Sebagai contoh, mungkin aku bakalan ambil di sini. Nah, kalau sudah diklik, klik dua kali. Oke, kalau sudah membuat sayatan, langkah selanjutnya adalah masuk ke profile graph. Profile graph ini gunanya untuk melihat sayatan yang dilewati kontur ini ketinggiannya seperti apa. Oke, selanjutnya kalau sudah checklist kemiringan lereng dan unchecklist batas administrasi dan tin. Checklist kemiringan lereng, unchecklist batas administrasi dan tin. Oke, langkah selanjutnya masuk ke insert, lalu data frame. Selanjutnya pada new data frame ini klik kanan, properties, lalu masukkan koordinat sistemnya yang 49S, apply, lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini, klik kanan pada data frame, add data, masukkan folder sayatan, klik PGI, add, oke. Nah, langkah selanjutnya, klik kiri pada PGI, kemudian, oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada PGI, properties. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada PGI, lalu open attribute table, lalu ke top table option. Selanjutnya, export.
Kemudian output tabelnya diganti ke seperti ini. Lalu name table. Untuk type-nya di base table lalu save. Kemudian oke. Yes. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja ke table, klik kanan, display XY data. Untuk X-nya diganti ke M, Y-nya diganti ke Z, kemudian oke. Di ini masukkan dulu koordinat sistemnya 49S, lalu oke. Nah, kalau sudah, klik kanan pada new data frame. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah masuk ke Arc Toolbox, kemudian ke Data Management Tools, selanjutnya Feature, lalu ke Point to Lines. Untuk input feature-nya ganti ke table event, outputnya masuk ke folder sayatan, seperti ini. Lalu kasih nama sayatan. Oke, lalu save. Kemudian oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini notifnya, maka lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu klik layout pada kalau sudah seperti ini unchecklist saja yang PJI dan table event. Kemudian zoom to layer. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk sayatannya. Selanjutnya adalah klik layout view pada view sini, kemudian layout view. Nah, lalu mengatur yang layout peta di atas, layout sayatan di bawah. Kita ganti terlebih dahulu seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian menyesuaikan rasio pada peta sayatan. Nah, tinggal diklik aja. Di sini aku bakalan pakai 35.000. Oke, lalu sesuaikan dengan pen. Sama dengan yang bawahnya juga. 35.000. Sesuaikan juga dengan pen. Oke, kalau sudah seperti ini, warna sayatannya diganti dengan warna hitam. Oke. Langkah selanjutnya adalah klik kanan pada sayatan, lalu properties, masuk ke grid, ke new grid, lalu untuk di sini kita checklist saja yang measure grid, next, lalu ke labels only, next, next lagi, kemudian finish. Selanjutnya masuk ke properties, untuk access-nya, yang major division ticksnya ini unchecklist yang top dan right, subdivision ticksnya juga sama, top dan right. Selanjutnya pada labels, label access, kita unchecklist top dan right juga. Untuk fontnya diganti Times New Roman, size-nya 10.
bold, kemudian masuk ke additional properties, masuk ke number format, lalu ubah menjadi 0. Oke, di sini ganti ke Times New Roman, size-nya 10. Oke, oke. Intervalnya di sini disamain aja antara X dan Y-nya. Di sini aku bakalan pakai 1000. Kemudian apply. Oke, apply. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah tinggal disesuaikan aja sampai nolnya ini bersama. Nolnya berdekatan. Selanjutnya adalah menambahkan teks. Di sini kita masukkan aja A. A, kita klik. Change symbol. Di sini masukkan Times New Roman. Size-nya 10. Bold. Oke. Apply. Oke. Kita copy. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian masukkan di sini. B. Lakukan yang sama pada sayatan di atas. Seperti ini. Lalu menamai sayatan. Sama di sini. Ctrl Ctrl C, Ctrl V lagi. Lalu namai dengan penampang sayatan A ke B ke tengah. Lalu untuk change symbol size-nya kita ganti 12. Oke. Tambahi skala, keterangan skala yang dipakai berapa. Di sini saya memakai 1:35.000. Lalu apply. Oke. Diposisikan aja di tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, masuk ke langkah paling susah, yaitu save as. File, masuk ke file, save as. Namai saja acara 3. Lalu save. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah jadi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Karena manusia tempatnya salah, tapi tidak apa, ada yang lebih salah lagi, DPR sama polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.